Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Saputra, NPM 2201010111. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi proses. 4. Strategi pemasaran. Sebuah proses yang bisa menghasilkan produk yang memenuhi keinginan pelanggan yang sesuai. Hampir setiap barang dan jasa dibuat dengan menggunakan beberapa variasi dari suatu antara 4 strategi proses. Fokus proses, fokus repetitif, fokus pada produk, dan kustomisasi massal. Strategi proses. Fokus proses. Dalam sebuah pabrik, proses-proses ini biasa saja berupa departemen yang ditujukan untuk pengelasan, penggilingan, dan pengecatan. Mereka memberikan sebuah tingkat yang lebih tinggi dalam hal fleksibilitas produk karena produk berpindah di antara proses-proses khusus. Fokus yang repetitif. Repetitif proses merupakan lini perakitan klasik digunakan secara luas di hampir seluruh perakitan mobil dan peralatan rumah tangga. Memiliki lebih banyak struktur dan pada akhirnya kurangnya fleksibilitas dibandingkan dengan fasilitas berfokus pada proses. Fokus produk. Proses dengan volume yang tinggi, variasi yang rendah adalah proses fokus produk. Fasilitas diatur sekitar produk. Mereka juga disebut dengan proses yang berkelanjutan karena mereka memiliki pengerjaan produksi yang sangat panjang dan berkelanjutan. Fokus kustomisasi massal. Kustomisasi massal merupakan produk barang dan jasa cepat dan berbiaya rendah yang memenuhi keinginan pelanggan yang semakin beda. Membuat kustomisasi massal berhasil. Artinya kustomisasi massal memerlukan sistem dengan volume yang tinggi yang produk dibuat berdasarkan pesanan. Dibuat berdasarkan pesanan. Artinya memproduksi sesuai dengan permintaan pelanggan bukan berdasarkan ramalan. Tantangan build to order apabila volume tinggi. Desain produk harus imajinatif, desain proses harus fleksibilitas dan mampu untuk mengakomodasi perubahan dari teknologi. Manajemen persediaan memerlukan kendali yang ketat. Jadwal yang ketat yang melacak pesanan dan bahan material dari desain hingga pengiriman merupakan persyaratan lainnya dan kustomisasi massal. Rekan yang responsif dalam rantai pasukan bisa menghasilkan kolaborasi yang efektif. Kustomisasi massal atau build to order merupakan hal baru yang mendesak bagi kegiatan operasi. Terdapat keuntungan bagi kustomisasi massal dan build to order. Dengan memenuhi permintaan pasar, perusahaan mendapatkan pesanan dan bisa tetap berada dalam bisnis. Perbandingan proses, grafik crossover. Perbandingan dari proses bisa lebih diperluas dengan melihat pada titik di mana biaya total dari proses berubah. Proses yang terfokus. Dalam sebuah usaha, untuk mencapai efisiensi, masyarakat industri terus berusaha menuju spesialisasi. Fokus yang mendorong keberhasilan pasar dan finansial. Pelanggan, produk, jasa, teknologi. Pemilihan perlengkapan. Pemilihan dari strategi proses tertentu memerlukan keputusan mengenai perlengkapan dan teknologi. Dalam era di mana teknologi berubah dengan cepat dan siklus hidup produk yang pendek, menambahkan suatu fleksibilitas pada proses produksi. Bisa jadi sebuah keuntungan kompetitif. Hal ini berarti perlengkapan yang dikendalikan secara digital, modular, atau dapat dipindahkan. Analisis dan desain proses. Ketika menganalisis dan mendesain proses, menanyakan pertanyaan seperti berikut. Apakah proses didesain untuk mencapai keuntungan dalam hal diferensiasi, respon, atau biaya yang murah? Yang kedua, apakah proses mengeliminasi langkah-langkah yang tidak menambahkan nilai? Yang ketiga, apakah proses memaksimalisasi nilai pelanggan seperti dianggap oleh pelanggan? Yang keempat, apakah proses akan mendatangkan pesanan? Peralatan yang membantu kerumitan dari desain dan pendesainan ulang. Diagram alur, sebuah gambar yang digunakan untuk menganalisis perpindahan dari orang atau bahan materi. Pemetaan fungsi waktu, sebuah diagram alur dengan waktu yang ditambahkan pada sumbu horizontal. Pemetaan arus nilai, sebuah proses yang membantu manajer memahami bagaimana menambahkan nilai arus, bahan, materi, dan informasi melalui keseluruhan produksi.
Grafik proses menggunakan simbol waktu dan jarak untuk memberikan sebuah cara yang objektif dan terstruktur untuk menganalisis dan mencatat aktivitas yang membentuk sebuah proses. Perencanaan layanan merupakan sebuah teknik analisis proses yang menitikberatkan pada pelanggan dan hubungan yang terjadi dengan pelanggan. Pertimbangan khusus untuk desain proses layanan. Terdapat kuadran yang memberikan wawasan mengenai bagaimana para manajer operasional modifikasi proses layanan untuk menemukan level spesialisasi yang terbaik dan fokus pertahankan interaksi konsumen dan kustomisasi. Dalam setiap kuadran terdapat penekan yang berbeda. Contoh, dalam bagian atas kuadran, layanan massal dan profesional mengharapkan fokus secara ekstensif ke dalam SDM. Kuadran dengan kustomisasi rendah cenderung bersifat standarisasi, otomatisasi, dan menghapus beberapa layanan. Umpan balik konsumen lebih rendah dalam kuadran dan kustomisasi rendah, sehingga diperlukan pengendalian yang tepat. Operasional dengan padat karya yang rendah memberikan inovasi yang baik terhadap proses teknologi dan penjadwalan. Teknologi produksi, teknologi mesin. Sebagian besar teknologi mesin di dunia digunakan untuk melakukan kegiatan operasional seperti pengeboran, memboran, dan penggilingan. Sementara mesin yang memiliki komputer dan memorinya disebut mesin kendali numerik komputer. Sistem identifikasi otomatis. Sistem identifikasi otomatis berfungsi untuk membantu kita memindahkan data ke dalam bentuk elektronik di mana data lebih mudah dimanipulasi. Radio frequency identification merupakan sirkuit yang terintegrasi dengan antenanya yang kecil yang menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan sinyal dalam kisaran yang terbatas. Kendali proses. Kendali proses adalah penggunaan dari teknologi informasi untuk mengendalikan proses fisik. Sistem kendali proses beroperasi dengan sejumlah cara. Sensor untuk mengumpulkan data yang mana, membaca dalam beberapa basis secara berkala. Pengukuran diterjemahkan ke dalam sinyal digital yang mana ditransmisikan ke dalam komputer. Program komputer yang membaca data berkas dan menganalisis data. Output yang dihasilkan dapat mengambil berbagai bentuk. Sistem penglihatan, vision system, sistem yang menggunakan video kamera dan teknologi komputer dan seringkali digunakan dalam peran inspeksi. Inspeksi visual adalah bagian yang penting dalam sebagian besar organisasi pemrosesan bahan makanan dan manufaktur. Robot merupakan perangkat mekanik yang menggunakan impuls elektronik untuk mengaktifkan motor dan saklar. Robot digunakan secara efektif untuk menggantikan tugas manusia. Sistem penyimpanan dan perbaikan otomatis. Sistem ini memberikan penggantian secara otomatis dan beralihkan suku cadang serta produk ke dalam dan dari tempat yang ditunjuk dari gudang. Di mana jika terjadi kerentanan atau kesalahan pergudangan, gudang yang dikendalikan oleh komputer telah dikembangkan. Kendaraan yang dipandu secara otomatis. Perubahan penanganan bahan material secara otomatis dapat mengambil bentuk berupa monorail, alat membawa barang-barang, robot, atau kendaraan yang dipandu secara otomatis. Sistem manufaktur yang fleksibel. Ketika komputer sentral memberikan instruksi kepada masing-masing kantor kerja dan kepada kantor perlengkapan penanganan bahan material misalnya robot. Manufacturing terintegrasi komputer. Sistem manufacturing yang fleksibel dapat diperluas ke belakang secara elektronik ke dalam departemen rekayasa teknik dan departemen pengendalian persediaan. Teknologi dalam jasa dan perencanaan ulang produk. Teknologi dalam jasa, contohnya adalah perlengkapan diagnostik secara elektronik pada bengkel perbaikan mobil untuk perlengkapan pengujian urin di rumah sakit. Perencanaan ulang proses, disebut juga rekayasa ulang proses, adalah pemikiran kembali proses bisnis yang fundamental untuk meningkatkan kinerja. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.